Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatifillah, pada kesempatan ini kita di hari Selasa malam kita bertemu lagi, yang dimana kita alhamdulillah kumpul berbincang-bincang ya, dan juga senantiasa mengingatkan semoga Allah panjangkan terusnya keberkahan ini dalam kebaikan. Karenanya juga kita harus menyadari bahwasanya hakikat teman yang hakiki ya, yang disabdakan oleh Rasulullah, yakni sebuah hadis, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, lalu datanglah kepadanya seorang laki-laki yang wajahnya indah, hasanu at-thiyabi, pakaiannya bagus, thayyibu ar-rihi, dan baunya sangat wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk, ia berkata, bergembiralah dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Fayaqulu lahu man anta, ia mayat berkata, siapakah kamu? Fawajhuka al-wajhu yaji'u mil khair, ia menjawab, aku adalah amalmu yang solih, yang baik gitu ya. Siapakah kamu? Wajahmu membawa kebaikan gitu ya. Aku adalah apa? Karena amaluka as-solih ya, amalmu yang soleh. Fayaqulu rabbi hakim as-sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Mayat itu berkata, ya Rabb, tegakkanlah hari kiamat agar aku bisa kembali pada keluarga dan hartaku. Riwayat Ahmad. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, temanilah yang akan menemanimu, demi Allah yang beristiwa di atas arsy, tidak akan ada yang menemanimu di kuburmu kecuali satu teman saja, ialah apa? Amalmu yang sholih. Maka perbaikilah persahabatanmu dengannya, ia akan menjadi sahabat terbaik di kuburmu. Nah, itulah bagaimana sahabat yang terbaik adalah amal kita yang akan menjadi teman kita di alam kubur kelak ya. Maka
teman kita nanti seperti apakah, ya, apakah wajahnya bagus, pakaiannya bagus seperti tadi yang digambarkan, terus apalagi rupanya bagus, ya, terus wanginya itu, ya, itu. Atau waliyazbillah, wajahnya buruk, pucat, itu, ya, dan juga pakaiannya sangat bau, gitu, ya. Yang mana teman kita di alam barzah nanti? Maka tentunya juga inilah pada saatnya kita harus memahami pula, mempersiapkan ini pula dengan amal ibadah, ya, amal soleh yang menjadi teman kita nanti di alam barzah, gitu, ya. Semoga juga itu adalah teman yang baik, ya. Nah, itulah sebuah pengantar, ya, sedikit tentang teman di alam kubur, ya. Nah, karena itu bagaimana yang namanya ibadah dalam pandangan seorang mukmin mencakup suatu perkara yang sangat penting, urgen dalam kehidupan manusia, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam risalahnya, yaitu mendayagunakan sarana dan memperhatikan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah di alam semesta. Beliau berkata, segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepada hamba-hambanya dari berbagai sarana untuk memakai dan mendayagunakannya, maka itu adalah suatu ibadah dalam kitab Al-Ubudiyah. Jadi kalau kita manfaatkan sarana itu, ya, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, mengikut sunnah Rasulullah, itulah ibadah, itu, ya. Segala hal yang mengantarkan kemanfaatan itu adalah ibadah, ya. Pakaian yang kita manfaatkan, ya, bukan hanya kita berpakaian saja, kita menutup aurat, kemudian dipakai ke masjid, dipakai sholat, ya, dengan memakai wangian, ya, laki-laki khususnya, itu adalah ibadah. Nah, itu kaki kita, ya, kita pakai dengan menjadi sarana melangkahkan ke masjid, baik dekat maupun jauhnya. Nah, itu apa? Ibadah, ya. Atau hal yang lain, kita dipakai untuk bekerja, berjalan, gitu, ya. Atau sebagian dari kita memakai kendaraan untuk bekerja, mencari nafkah, itu apa? Ibadah. Simpel kan, gitu, ya. Itu yang dikatakan oleh Al-Ubudiyah, ya, kitabnya itu Ibnu Taimiyah. Jadi demikian pandangan seorang mukmin terhadap hakikat ibadah. Dengan demikian, bagi seorang mukmin seluruh waktu dalam hidupnya adalah ibadah, karena setiap waktunya hanya digunakan untuk mencari apa? Ridho Allah, ya, dan ampunannya. Nah, itu, ya. Kemudian ibadah itu memadukan apa saja? Unsur ibadah itu apa? Gitu, ya. Nah, ada rasa khauf, ada takut, ada harap, ya, kembali, dan kecintaan padanya, gitu, ya. Jadi ada 3 apa saja? Takut, ya, khauf, kemudian roja dan mahabbah, ya, rasa harap dan kecintaan.
Nah, menyatukan ketiga komponen itulah maka ibadah seorang hamba akan memiliki makna dan nilai di sisi Allah dalam kehidupannya. Itu ya, bisa di sisi Allah dan untuk kehidupannya juga ya, ibadah itu bermanfaat. Dan juga maka seorang mukmin tidak memandang ibadah itu ya jadi beban dia tugas gitu ya, gitu berat ya gitu, harus dijalankan setiap 5 waktu misalnya, atau harus dijalankan setiap ada harta yang masuk nisabnya gitu ya, harus berzakat gitu ya, sudah haul gitu ya. Aduh, tidak gitu ya, tidak jadi beban, tidak jadi berat gitu ya. Kalau saum di bulan Ramadan gitu ya misalnya, ya tidak jadi berat, dia harus bekerja sana kemari, ya itu juga tidak jadi berat walaupun kelimpungan itu ya kan ya gitu. Tapi ya karena dengan niat yang ikhlas itu tidak berasa berat ya, untuk melaksanakannya ya, atau merasa telah menyelesaikan ibadah itu jika beban tersebut telah terpenuhi ya, maka ia juga tidak menganggap bahwa ibadah hanyalah alat untuk tukar menukar pahala gitu ya. Jadi bukan hanya alat tukar menukar pahala ya ibadah itu. Kalau ya itu tukar menukar pahala jadi malas gitu ya, jadinya ada pahalanya cuma segini, nah, kan gitu, nah, malas lah gitulah ya. Dan hanya akan menjalankan amal-amalan yang wajib doang gitu ya, ada yang wajib udah cukup lah gitulah gitu ya gitu. Nah, maka sikap itu akan menjadikan manusia telah banyak beramal gitu. Jadi apa? Merasa sombong dan menjadikan manusia yang terlanjur berbuat maksiat atau kesalahan jadi berputus asa dari apa? Dari rahmatnya gitu. Nah, kalau pemahaman keliru seperti ini, itu akan menyebabkan seseorang dengan mudah memvonis hamba yang berbuat maksiat gitu ya, dengan ancaman apa? Ancaman neraka gitu ya. Dan juga seorang mukmin juga tidak memandang bahwa ibadah merupakan kegiatan jadi riadoh ruhiyah, jadi rekreasi ya, rekreasi ruh gitu ya, atau rekreasi mental lah gitu. Tidak hanya itu ya, yang dengannya seseorang akan merasakan ketenangannya, kelezatan gitu. Ya setelah ibadah itu kan gitu, tenang, lezat. Tapi ya kita tidak hanya itu ya. Ya memang kalau misalnya dapat riadoh ruhiyah, lezat itu ya, indah gitu ya, enak. Ya kalau misalnya ibadah itu nggak ngerasa enak gimana? Ditinggalkan gitu ya. Misalnya kita sekali-kali ibadah itu, aduh saya gimana tuh ibadah teh, ya sholat yang sholat we gitu ya, gitu, saum yang saum we gitu ya, misalnya gitu, terus infak dan infak we gitu ya, asa gitu-gitu aja gitulah. Nah, sehingga apa? Ditinggalkan. Jadi ya ibadah itu bukan rekreasi aja gitu ya. Nah gitu ya. Makanya ini ada pemahaman demikian, bahwa ada yang meninggalkan syariat dengan alasan sudah ada di puncak makrifat katanya, puncak makrifat dan hakikat, jadi nggak usah ibadah kepada Allah, aduh, nggak usah sholat, waliyazubillah ya, waliyazubillah. Maka itu pemahaman ibadah yang menyimpang dan seorang mukmin harus menjauhinya. Nah gitu. Maka ibadah itu harus dilaksanakan sampai akhir hayat ya, harus terus sholat terus ya. Sempurnakan sholat itu ya, terus menerus ya, jangan pernah ditinggalkan sholat itu ya. Saum ya. Segala kebaikan jangan ditinggalkan ya, menurut ilmu apalagi juga gitu. Karena itu adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan dan meraih pahala berupa surga yang dijanjikan Allah. Ibadah juga merupakan
sarana untuk mencapai ketenangan dalam hidupnya. Seorang mukmin akan menggabungkan ketiga unsur tersebut dalam ibadahnya sehingga ia merasa apa? Dia butuh nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa tenang bersamanya dan menjadikan ibadah itu ya sebagai sarana untuk mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segitu aja dulu ya kesempatan ini untuk materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat di apa yang kita kaji seputar ibadah itu ya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar.